شريك له شهادة ندخرها ذخيرة يوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال المصنف الشيخ النووي بن عمر الجاوي البنتاني رضي الله تعالى عنه وارضاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم wa ammal muhlikat fasyuhun syadid. Masih dalam pembahasan tentang 3 perkara yang bisa membuat kita masuk ke dalam neraka. Ibarat kata lain, apa yang kita pelajari ini adalah tentang 3 pintu neraka. Kalau pernah yang saya sampaikan adalah ibarat 3 bom waktu yang enggak kalau segera kita jinakkan selagi kita masih hidup di atas dunia, maka nanti di akhirat 3 bom waktunya meledak semuanya dan kita yang rugi pada saat itu. Ibarat 3 pintu neraka yang tidak ada kesempatan buat kita untuk menutupnya kecuali ketika kita masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia, maka tidak ada kesempatan buat kita untuk menutup satu pun di antara 3 pintu neraka tersebut. Yang pertama adalah fasyuhun syadid, sifat kikir yang berlebihan. Sifat kikir sifatnya hati. Sifat medit itu adalah sifat dasar, watak dasar dari setiap manusia. Maka kita punya kewajiban untuk melawan. Kalau kita pelihara sifat kikir itu, kalau kita turut-turuti sifat kikir itu, maka sifat kikir itu justru semakin menjadi-jadi. Dan ini adalah salah satu di antara 3 penyebab seseorang masuk ke dalam neraka. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, wa khalaqal bukhla min maqtih. Allah itu menciptakan sifat bukhul, sifat kikir ini dari sifat murkanya Allah. Allah itu maha rahmat dia, tapi Allah juga bisa memberikan hukuman. Allah itu punya surga iya, tapi jangan lupa Allah punya neraka. Nah, ketika Allah berkehendak untuk menciptakan sifat bukhul, apapun selain Allah ini adalah makhluk, termasuk kemuliaan perangai kita atau keburukan dari sifatnya kita. Seperti kikir itu juga makhluk. Allah ketika menciptakan sifat bukhul ini dari sifat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala aslahu rasikhan fi asli sajarati zaqqum, dan Allah jadikan sifat bukhul ini ibarat pohon yang akarnya bersambung dengan akarnya pohon zaqqum, pohon yang berduri yang nanti menjadi bagian daripada siksa Allah kepada para penghuni neraka. Wa dalla ba'du aghsaniha ila dunya, pohon yang akarnya ada di neraka bersambung dengan pohon zakum di neraka, kemudian ranting-rantingnya, dahan-dahannya itu memanjang sampai ke dunia.
Faman ta'allaqa bi husnin minha adkhalahun nar. Maka barang siapa yang bergantung dengan ranting atau dahan pohon bukhul yang ada di dunia tadi itu, adkhalahun nar, maka menjadi keniscayaan Allah masukkan dia ke dalam neraka. Ala innal bukhla minal kufur wal kufur finnar. Ketahuilah sifat kikir ini adalah bagian daripada kekufuran. Dan ketahuilah ada sedikit saja bagian daripada kekufuran pada diri kita, maka tempatnya kita adalah neraka, waliyadzubillah. Seperti yang pernah saya sampaikan kan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an mensifatkan bagaimana orang kafir itu kikir. Ya. Anut'im mallau yasha'ullahu at'amah. Anut'im mallau yasha'ullahu at'amah. Apakah kami ini akan memberikan? Wa qala alladziina kafaru anut'im mallau yasha'ullahu at'amah. Orang-orang yang beriman ketika mengajak mereka anfiqu mimma razaqakumullah. Infakkan dong sebagian daripada rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Maka orang-orang kafir mengatakan, apakah kami ini akan memberi makan kepada orang, kepada makhluk, kepada manusia yang kalau Allah berharap mereka kenyang, yang kalau Allah kepingin mereka kenyang. Buat apa kasih makan kepada orang yang memang dikehendaki oleh Allah lapar? Mereka nggak butuh kepada kami manusia, mereka butuhnya kepada Allah. Biarkan aja sudah. Masing-masing punya nasib. Saya ini kalau kenyang, kapan dikehendaki lapar. Kapan saya ini dikehendaki kenyang. Sama dia juga begitu kok. Nah sekarang saya diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang kenyang, dia menjadi lapar. Saya juga pernah lapar sama seperti dia. Jarno. Itu sifatnya orang kikir. Iya. Anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. In antum illa fi dhalalin mubin. Naam. Dan banyak manusia ini mengira bahwa kesuksesan seseorang, kekayaan seseorang, bisnis yang dia jalani dengan baik, omset yang banyak, pabrik di mana-mana, ribuan karyawan dia punya, itu adalah sesuatu yang besar. Kalau kita punya teman misalnya, apapun yang dia bicarakan kalau ada di depan kita tentang dunia, tentang bagaimana pabriknya dia, tentang bagaimana keuntungan dia, omsetnya dia, jumlah karyawan dia, sebetulnya dia sedang membicarakan bangkai. Ada bangkai ayam, ada ayam itu gemuk. Ada bangkainya kambing, ada kambing itu yang gemuk tapi bangkai. Dia membicarakan kekayaannya dia, bangkai. Ad-dunya jifah. Faman arada falyasbir ala muasyaratil kilab. Dunia ini bangkai. Siapa yang ingin mendapatkan bagian daripada bangkai, sabar-sabar aja berebut dengan anjing-anjing dunia. Karena itu seorang ulama mengatakan, aku menilai ukuran besar dan kecilnya seseorang di mataku tergantung bagaimana dia menilai dunia. Semakin kecil dia menilai dunia, semakin besar dia di mata aku. Semakin besar dia menilai dunia, semakin kecil dia di mata aku. Kalau ada orang membicarakan bangkai, gimana kira-kira? Apakah itu menambah kemuliaan dia di mata kita? Ada orang kalau ketemu sama kita yang dibicarakan bangkai, yang dibawa kemana-mana bangkai, yang dia banggakan adalah bangkai. Saya punya bangkainya ayam, saya punya bangkainya sapi, saya punya bangkainya kambing, saya punya bangkainya onta. Kira-kira apakah dengan dia cerita seperti itu, bagaimana dia menilai istimewa daripada bangkai akan membuat dia semakin mulia di mata kita? Enggak, justru hina. Enggak, justru jatuh. Dan orang seperti ini, kalau sudah kedatangan orang yang akan mendapatkan bagian daripada harta dia, misal kedatangan seorang pengemis, maka orang seperti ini kadang-kadang menganggap pengemis itu seperti malaikat Israel. Shock, kaget kalau sudah orang yang keduniaan itu kedatangan orang yang butuh uluran tangan, mendeli, keringetan, jantung berdebar-debar. Kenapa? Seperti Israel sudah nggak senang sama sekali. Ada yang senang ketemu Israel? Nggak ada. Sama.
Orang yang ketunyan ketemu sama orang yang akan ngambil bagian daripada dunianya dia. Wah, ketemu sama Israel sama ketemu pengemis sama buat dia. Waliyadzubillah min dzalik. Al-Imam Syafi'i itu singkat ceritanya ketika belajar ada di Irak. Beliau banyak muridnya saat itu. Belajar melanglang buana beliau. Ya, ke Mekah, ke Madinah. Belajar melanglang buana sampai beliau terakhir sebelum beliau pulang ke Mekah, beliau tinggal di Irak. Di Irak banyak muridnya, ribuan murid. Nah, sekali waktu datang musim haji. Ketika datang musim haji, ibunya Imam Syafi'i berangkat haji. Memang tinggal di Mekah melaksanakan ibadah haji. Ketika beliau ibunda Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i masuk ke Masjidil Haram, ada satu ulama yang dia duduk di atas kursi, dihadiri oleh banyak daripada murid-muridnya, banyak daripada jamaah haji saat itu, yang sedikit-sedikit dia bilang gala Syekhuna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, gala Syekhuna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, terus begitu sampai kaget ibunya, loh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i kok persis nama anak saya. Didekati, selesai bubar daripada pengajian ditanya, siapa yang kamu maksud? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Loh, itu guru saya, aslinya Mekah, cuman sekarang tinggal di Irak dan saya salah satu daripada muridnya. Itu anakku. Loh, Anda ini ibunya Imam Syafi'i? Iya. Oh, ternyata masih hidup ibunya. Iya. Bilang sama anakku ya, kalau sudah kangen sama ibu, ibu juga kangen sama dia. Kalau mau pulang silahkan. Kalau mau pulang silahkan. Imam Syafi'i itu kapan pisah dari ibunya untuk belajar ilmu agama, nggak pernah niatan pulang karena ibunya pernah ngomong, mau'iduna al-jannah. Imam Syafi'i, wahai Muhammad bin Idris, anakku, putraku, tidak ada tempat ketemu kita lagi nanti kecuali surga ya. Pisah, hilang dari mata, wis, nggak ada lagi pertemuan kecuali nanti di surga. Nah, akhirnya ketika pulang, murid al-Imam Syafi'i ini ke Irak, dikabarkan kepada Imam Syafi'i bahwa ulama tersebut telah ketemu sama ibunya, dan ibunya ngomong kalau dia anakku kangen sama ibunya, ibunya juga kangen sama dia. Kalau mau pulang silahkan. Wah, langsung seneng Imam Syafi'i. Ya, surga dunia, surga akhirat namanya. Wah, diringkesi semuanya. Penduduk Irak saat itu ngemang, sayang akan kepergian dengan Imam Syafi'i, tapi nggak bisa melepas ibunya, nggak bisa melepas, nggak bisa nahan, nggak punya alasan. Akhirnya mereka ngasih hadiah banyak kepada Imam Syafi'i, sampai diriwayatkan beliau itu pulang dari Irak ke Mekah itu bawa ratusan onta hadiah semuanya itu. Bukan karena beliau kaya raya, enggak, spontanitas daripada pemberian penduduk Irak sebagai perbekalan dan hadiah kepada Imam Syafi'i. Ada yang ngasih onta beserta dengan bekalnya, beserta dengan harta bendanya di atas onta, 1, 2 sampai ratusan onta. Sampai Imam Syafi'i punya uang cash itu 10.000 dinar, 10.000 keping emas. MM-an mungkin triliunan itu. Cash. Belum ontanya, belum yang dibawa sama ontanya. Udah. Akhirnya beliau ketika sampai di tepi kota Mekah, beliau utus satu muridnya. Untuk apa? Untuk pamit sama ibunya. Karena sudah malam, besok pagi mau masuk. Diizinkan ataukah tidak? Untuk anaknya masuk ke kota Mekah, pulang ketemu sama ibunya. Akhirnya malam itu juga si murid diperintah oleh Imam Syafi'i berangkat. Nyampe di sana, mungkin sudah pagi atau subuh, ketemu sama ibunya. Saya muridnya Imam Syafi'i itu. Anak saya sudah di mana? Di kota Mekah. Apa yang dia bawa? Oh, masya Allah, penduduk Irak. Kapan dengar gurunya mau pulang, Imam Syafi'i putra Anda ngasih macam-macam ratusan onta, disertai dengan harta benda, disertai dengan perbekalan, uang cashnya ada 10.000 dinar. Kalau nggak dihabiskan itu untuk di jalan Allah, jangan boleh pulang. Saya suruh dia cari ilmu, bukan cari dunia. Saya suruh dia cari ilmu, bukan cari dunia. Pulang. Bingung si murid ngomong sama Imam Syafi'i. Ini buat si murid kabar buruk, tapi buat Imam Syafi'i nggak ada bedanya. Ini perintah orang tua. Akhirnya ketika dengar dihabiskan semuanya. Dihabiskan semuanya. Ketika ketemu sama Imam Syafi'i, kata ibunya apa? Hampir saja nak, kita ini nggak ketemu di dunia, nggak ketemu di surga, ketemunya di neraka.
Hampir saja nak kamu sama saya nggak ketemu di dunia wala surga. Padahal beberapa tahun yang lalu ketika kamu masih kecil kita ketemu di surga ya. Hampir saja kita ini ketemunya bukan di surga, bukan di dunia, tapi di neraka. Subhanallah. Ya, 10 itu pulang nggak bawa apa-apa kecuali kitab. Nggak bawa apa-apa kecuali kitab tok. Ontanya nggak ada, perbekalannya habis, kemudian harta bendanya diinfakkan di jalan Allah 10.000 dinar, walaupun 1 dinar. Walaupun 1 keping emas nggak tersisa. Lihat, didikan daripada seorang ibu yang luar biasa. Nggak ada, ngeman itu nggak ada, nyimpen itu nggak ada. Ini khawatir, loh ini dikasih orang nggak enak. Itu kan alasan kamuflase aja kita dikasih ngomong nggak enak. Padahal ya memang dari sifat dasar bukhlnya kita. Sifat dasar bukhlnya kita. Naam. Karena itu Allah berfirman apa? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah itu memberikan surga kepada kita. Tapi dengan cara ada maharnya. Apa? Anfusahum wa amwalahum. Jiwanya kita, nyawanya kita. Kapan kita jihad fisabilillah, wa amwalahum, dan hartanya kita. Jadi surga itu abadi, tapi nyawa kita nggak mungkin abadi. Nyawa kita ini pasti pedot, pasti putus nyawanya kita ini. Pasti habis masanya. Hartanya kita juga begitu. Satu di antara dua, kita yang meninggalkan harta atau harta yang meninggalkan kita. Tapi untuk surga selama-lamanya, abadi, kekal. Maka belilah apa yang abadi dengan sesuatu yang fana. Dengan nyawa, dengan hartanya kita, nggak jadi soal. Nggak jadi soal. Kenapa? Mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi kalau kita ridho dengan sifat kikir, itu berarti kita ridho dengan kesesatan. Alladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Orang yang ridho dengan kesesatan sehingga dia jual al-huda, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ini, kita sekarang ini sedang mendapatkan petunjuk, hidayah, jalan yang terang dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita keluar dari pintu ini menjadi orang yang bagaimana? Apakah kita manfaatkan hidayah dari Allah ini atau kita lepas, kita jual untuk mendapatkan ad-dhalalah? Apa? Kesesatan. Termasuk sifat bukhul, termasuk sifat kikir. Maka orang yang menjual hidayah Allah hanya untuk mendapatkan kesesatan, ibarat dia menjual surga hanya untuk mendapatkan neraka. Fama rabihat tijaratuhum, maka orang seperti ini tidak mungkin untung perniagaannya. Mana mungkin untung menjual surga untuk dapat neraka? Lalu bisa dia membeli surga dengan hartanya yang fana, dengan nyawanya yang fana bahkan. Bagaimana mungkin orang seperti ini bisa untung? Dalam satu riwayat juga, man radda sa'ilan khaiban lam taghshal malaikatu baitah sab'ata ayyamin ugubatan lah. Barang siapa yang sekali saja pernah nolak untuk memberikan kepada orang yang minta-minta, butuh, kemudian kita tolak dia, sepunten nggih, padahal kita punya, cuman ngakunya nggak punya, maka malaikat 7 hari nggak Allah izinkan masuk rumahnya kita, sebagai hukuman buat dia di dunia sebelum di akhirat. Malaikat 7 hari nggak masuk rumahnya kita. Kalau sudah rumahnya kita, bukan malaikat yang masuk, jin yang masuk. Singup walaupun lampunya ada 15, peteng masuk nggak ada ketenangan sama sekali. Kenapa? Pernah nolak daripada orang yang membutuhkan perhatian dan bantuan daripada kita semuanya. Itu sifat syuhun syadid. Itu pintu neraka yang pertama. Ada pintu neraka yang kedua adalah wahawan muttaba, hawa nafsu yang diturut-turuti. Seperti saya bilang kemarin, nafsu ini dari awal penciptaannya memang liar. Hewan liar ini kalau nggak dikekang, kalau nggak dibatasi ruang geraknya, justru kita yang celaka. Nafsu juga begitu. Kalau nafsunya apa yang dia minta kita turut-turuti, habis kita. Bukan semakin jinak, semakin liar itu nafsu. Maka nafsu itu harus dikekang, harus dibatasi. Kalau kita ingat ceritanya kemarin, bagaimana Allah tenggelamkan nafsu itu ada di lautan lapar selama sekian lama. Baru setelah itu, setelah mentas dari lautan lapar, nafsu menjadi nafsu yang jinak. Disuruh apa aja sama Allah nurut, bahkan lebih daripada harapannya Allah. Nafsu kemari, lari. Nafsu menjauh dengan lari, bukan malas, tapi semangat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sifat dasarnya nafsu itu adalah liar. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Selalu begitu. Ibarat ular, singa, anjing, mana ada singa lahir dalam keadaan jina. Sifat dasarnya anjing adalah jina. Sifat dasarnya ular itu enggak menyerang. Enggak. Semuanya adalah liar, memangsa, predator. Kalau kita kasih apa yang mereka mau tanpa kita kekang, tambah ngawur. Kapan nggak kita kasih, mereka nyerang kita. Setiap hari kita kasih daging, tapi nggak kita kekang, nggak kita batasi ruang geraknya. Kapan dia lapar kita nggak tahu, kita yang dimakan sama dia. Harus dikerangkeng dulu, dipenjara dulu, sekian hari dibuat lapar sampai dia butuh makan. Nah kita kasih. Sekian hari, sekian lama sampai dia merasa anjing atau singa tadi itu, saya kalau nggak nurut sama Tuhan saya nggak makan. Sampai timbul insting seperti itu, baru dilepas bisa jinak dia. Asal dilepas dalam keadaan kenyang. Dibuat lapar dulu memang, dibuat lapar terlebih dahulu. Karena itu nggak ada ceritanya. Kita ini bisa menjadi wali orang soleh kalau kita tidak menahan nafsu, melawan nafsu. Imam Bukhari itu nggak jadi Imam Bukhari karena beliau setiap hari puasa. Karena hebatnya beliau setiap hari puasa, beliau setiap hari buka sama sahur makan satu butir kurma nggak ada masalah, nggak ada masalah. Makan satu butir kurma nggak jadi soal. Kalau kita kan buka satu butir kurma, sahur satu butir kurma, nggak poso kita. Siangnya langsung batal juga, langsung sakit. Ini Imam Bukhari sha'imad dahr, puasa setiap hari. Saking hebatnya beliau puasa, riyadhah, tirakat, setiap hari makan kurma, satu butir, dua butir, nggak jadi soal, tetap sehat, tetap produktif, ngarang kitabnya misalnya, nyari hadisnya dan seterusnya, nggak jadi soal buat beliau, nggak jadi masalah. Nah kalau kita kan justru jadi masalah. Ada seorang imam namanya Al-Imam Abdurrahman Al-Auza'i. Al-Imam Abdurrahman Al-Auza'i ini setiap hari makan, setiap hari lapar, setiap hari puasa. Sampai beliau itu nggak pernah masuk kamar mandi kecuali cuma sebulan sekali. Makanya dikit, nggak seperti kita masih puasa bendino, mungkin bendino tetap mlebu jeding. Kenapa? Bukoi, sahuri, jajani, minumnya, makannya. Ini enggak. Memang betul-betul niat riyadhah, bukan cuma sekedar istiqomah gitu aja. Enggak, memang betul-betul niat nakang nafsu, menjinakkan nafsu. Sampai beliau diriwayatkan masuk kamar mandi cuma sebulan sekali tok. Masya Allah, sebulan sekali. Sampai pernah sekali waktu beliau dalam sebulan masuk kamar mandi 2 kali. Itu ibunya bilang apa? Lara weteng aku. Kenapa kamu? Sakit perut? Lambung kamu bermasalah, pencernaan kamu bermasalah. Sakit perut kamu. Kok bisa masuk kamar mandi sebulan 2 kali? Lah kalau kita masuk kamar mandi sebulan sekali, sebulan 2 kali, itu justru sakit bagi kita. Itu justru sakit. Kenapa? Numpuk di dalam nggak ada yang keluar. Lah kalau buat orang seperti Al-Imam Al-Auza'i memang nggak ada di dalam ini. Memang nggak ada sudah. Jadi nggak ada yang dikeluarkan, yang dimakan sedikit. Jadi keringat, jadi energi. Itu sudah. Subhanallah. Karena itu kalau kita nggak mulai sekarang membuat murka nafsunya kita, Allah boleh murka sama kita. Kita harus buat murka nafsu. Kita harus membuat kecewa nafsu. Kenapa? Nggak pernah kita turuti apa maunya. Nggak pernah kita turuti apa yang menjadi maunya. Naam. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan la had yatma' bil wilayah wala fi ma naluhur rijal minal maratibil iwal illa in mawwata nafsa wa hadzabaha. Enggak ada ceritanya kata Al-Habib Ali Al-Habsyi. Orang itu mau jadi wali, mau jadi orang soleh kecuali dengan jalan, satu-satunya jalan adalah mawwata nafsah wa hadzabaha. Dibuat mati nafsunya, dibuat jinak dan dididik, dibina. Ini kalau nggak dibina kita yang binasa nanti. Gara-gara nafsu. Harus kita yang bisa membinasakan nafsu. Ketemu sama singa, buat zina. Kalau enggak, singa itu akan memangsa kita, buat dia zina, nurut sama kita. Tapi kalau enggak, kita turut-turut yang menjadi maunya singa. Nah, hati-hati. Akan tiba masanya kita yang dihabisi sama dia. Nah, akan tiba masanya kita yang dihabisi sama dia.
Al-Imam Yazid Al-Bustami, Abu Yazid Al-Bustami itu pernah ketemu sama Allah dalam mimpinya. Nggak usah dibayangkan bagaimana ketemu sama Allah. Ini bahasa sufi. Ini ya, belum tentu juga yang dimaksud ketemu sama Allah betul-betul seperti Nabi ketemu Allah. Bahasa sufi. Panjang bahasan ra'aitu rabbi azza wa jalla fil manam. Kalimat itu dibahas oleh ulama panjang lebar. Jelas ya. Sekali waktu pernah beliau mimpi ketemu sama Allah dalam tidurnya. Kemudian Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami tanya, "Kaifa tariqu ilaik?" Ya Rabb, bagaimana jalan yang bisa aku tempuh untuk berjumpa denganmu, untuk bisa sampai kepadamu? Maka cukup dengan singkat Allah berfirman kepada Abu Yazid Al-Bustami, "Utruk nafsak wa ta'al." Tinggalkan nafsunya kamu, kemari, selesai. Sesederhana itu dalam tanda kutip untuk kita bisa sampai kepada Allah. Apa? Tinggalkan nafsunya kamu. Itu maharnya sudah. Untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan nafsunya kamu sampai dengan mudahnya kepada aku. Kamu akan sampai kepada aku dengan mudahnya. Nah, cuman buat orang selevel kita memang berat. Nah, cuman pertanyaannya sekarang, menjadi orang kaya itu juga berat. Tapi kan kita berusaha sampai sekarang. Kenapa kita nggak berusaha untuk menjadi orang baik? Dengan alasan berat jadi orang baik. Kenapa kita nggak berusaha untuk menjinakkan nafsunya kita dengan alasan berat jinakkan nafsu ini jarno, nggak bisa. Ada ular masuk rumah kok dibiarkan, ada anjing liar, singa liar masuk ke dalam rumahnya kita kok dibiarkan, habis kita, nggak bisa. Paham ya? Jadi semua memang butuh pengorbanan, harus ada usaha luar biasa dari kita untuk bisa sampai kepada tujuan yang kita mau. Seperti contoh yang sering saya sampaikan kan, kalau ada orang ditanya, kenapa sih Anda sampai seusia ini kok masih bekerja ngoyo, siang jadi malam, malam jadi siang, banting tulang, peres keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Oh, saya berharap 20 tahun terakhir dari umur saya menikmati hasilnya. Ini orang aneh. Kenapa? Kayak dia tahu umurnya besok masih ada. Sampai-sampai dia berani ngomong 20 tahun lagi. Satu. Yang kedua, kayak dia yakin kalau dia jadi orang kaya. Belum tentu dia berhasil jadi orang kaya. Kapan dia jadi orang kaya? Yang ketiga, belum tentu dia bisa menikmatinya. Belum tentu dia bisa menikmati. Jangan-jangan sakit, sehingga kekayaan dia nggak bisa dia nikmati. Apalagi yang keempat apa? Wis gak suci, loro-loron. Kenapa nggak ngejar sesuatu yang jelas? Rezeki ini sudah pasti, yang belum pasti barokahnya. Yang kejar barokahnya aja, nggak usah dikejar rezeki. Sesuatu yang pasti kok dikejar. Kita pernah mengejar kematian? Sama, nggak ada bedanya itu. Sebagaimana Allah tentukan mulai dari usia kandungan ibu kita, di dalam rahim ibu kita 4 bulan, matinya kita kapan, rezekinya kita berapa juga sudah pasti. Sebagaimana kita nggak ngejar kematian, seharusnya kita nggak ngejar yang namanya rezeki. Ngoyo begitu, enggak. Dijalani dengan apa adanya sudah. Dijalani dengan apa adanya. Seharusnya kan dia habiskan umurnya untuk keabadian di dalam surga. 60 tahun, 70 tahun taat kepada Allah, ngoyo ibadah kepada Allah. Imbalannya apa? Surga. Itu untung, itu namanya. Itu untung. Lah kalau 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun kerja ngoyo. Ya, bukan hanya ngisi kesibukan, tapi betul-betul ngoyo. Loh, untuk apa? Kalau ternyata dia ngoyo untuk sesuatu yang nggak dia bawa mati, apa perlunya coba? Apa perlunya? Apa bedanya orang kaya mati sama orang miskin mati? Raja mati sama rakyat mati sama. Punya uang 1 T sama nggak punya uang sama sekali. Kapan mati? Sama. Kuburannya sama, kain kafannya sama, kendaraan terakhirnya sama. Ketemu akhiratnya juga sama, semuanya sama. Nggak ada boleh orang kaya karena orang kaya terus gampang nanti di akhirat, belum tentu. Karena itu nafsu harus dilawan. Nafsu harus dilawan. Nah, yang terakhir adalah tentang wa ijabul mar'i bi nafsihi. Ijabul mar'i bi nafsihi. Merasa
dia lebih daripada orang lain. Dia bangga dengan dirinya sendiri. Dia merasa jadi orang top. Dia merasa nggak ada yang lebih afdal, tidak ada yang lebih kaya, tidak ada yang lebih ikhlas, misalnya. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih alim, tidak ada yang lebih abid daripada dia. Ini ijabul mar'i bi nafsi. Perasaan bangga seseorang terhadap dirinya sendiri. Al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi dalam syarah Ainiyah mengatakan, apa sih ujub? Sifat ujub ini apa? Sifat ujub ini adalah i'tiqadun nafsi kamalaha wa farhuha bihi ma'a nisyani ni'matillahi 'alaiha. Perasaan yakin pada diri kita tentang kesempurnaan kita. Saya yakin saya ini sempurna. Ini ujub. Dan dia merasa bangga diri dengan kelebihan yang dia punya. Padahal tidak ada kemuliaan yang dia punya kecuali itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi alim itu karena nikmatnya Allah. Dia menjadi abid itu karena taufik hidayah dari Allah. Dia menjadi kaya enggak ada kecuali karena sebab rezeki dari Allah dan seterusnya. Misal yang hadir pengajian sekarang ini 2 juta. Kalau perlu. Saya cuma melempar satu pertanyaan. Sebutkan apa yang kita punya yang bukan dari Allah. Kira-kira ketemu jawabannya. 2 juta yang hadir. Masa satu aja nggak ada yang jawab. Sebutkan apa yang kita punya. Ilmu, ketaatan, amal soleh, harta, pangkat, popularitas, dan seterusnya. Tapi bukan dari Allah. Itu yang kita punya tapi bukan dari Allah. 2 juta orang. Masa satu nggak ada yang bisa jawab? Bukan nggak ada yang bisa jawab. Karena memang nggak ada jawabannya. Mana ada nikmat yang bukan dari Allah. Nah, contoh. Masya Allah ya, antum dulu takban, antum dulu dalam keadaan ya Allah rekoso, rumah nggak punya, siang rumahnya jadi ruang tamu, kalau sudah malam jadi ruang tidur, kadang-kadang sekaligus jadi parkiran. Kenapa tidur di sebelah sepeda motor? Sekarang Masya Allah rumahnya ya mewah, kendaraannya, garasinya, isi mobilnya 4. Wah, kemudian AC-nya merek yang paling mahal. Wah, sofanya kulit boyo misalnya. Wah, karpetnya dari Turki. Wow, hebat ya. Iya. Nggak ada dia bilang, ada min fadli rabbi, nggak ada. Ini peras keringet ini. Ini hasil dari banting tulang. Bangga dia, bangga. Malah dia memang nunggu-nunggu. Ayo, siapa teman lamaku yang berkunjung ke rumah saya? Mereka tahu bagaimana susahnya saya sekarang. Sekarang saya sukses. Ayo, saya tunggu. Kok bisa kamu? Hebat kamu. Ijabul mar'i bi nafsihi. Dia merasa bangga atas kelebihan yang dia punya, sampai-sampai dia lupa bahwa kelebihan itu enggak bermula kecuali bermula dari kekuasaan Allah Ta'ala. Enggak ada Allah, enggak ada itu kelebihan sama sekali. Sama sekali. Kita punya kelebihan itu karena ada nikmatul wujud. Kita diciptakan dulu oleh Allah. Kalau kita enggak ada, kita punya apa? Lupa dia. Lupa diri. Syukur boleh, tapi sombong jangan. Oh alhamdulillah, alhamdulillah. Ya rezeki ini sudah aturannya Allah. Cuman liyabluwani aashkur am akfur. Ini semuanya hanyalah ujian dari Allah. Apakah aku termasuk hamba yang bersyukur ataukah hamba yang kufur? Itu kan jawabannya Nabi Sulaiman. Seharusnya kan begitu. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Lo kan enak. Dikembalikan semuanya kepada Allah. Enggak ada peras keringat, banting tulang, siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kiat-kiatnya bagaimana? Wah, bikin buku kiat-kiat sukses. Aduh. Enggak bisa di copy paste rezeki itu. Iya. Diikuti langkahnya dia, kiat suksesnya dia, ada 10 langkah kiat sukses. Kita ikuti, belum tentu sukses seperti dia. Belum tentu kita berhasil seperti dia. Kenapa? Itu aturannya Allah, bukan aturan kita yang bikin. Aturannya Allah sudah. Aturannya Allah. Karena itu nggak boleh kita ini ijabul mar'i binafsih. Kita merasa bangga terhadap diri kita sendiri. Dan orang seperti ini kadang-kadang hilang dari dirinya kekhawatiran untuk kehilangan nikmat. Dia merasa kapan sukses
Khalas. Sukses nggak mungkin melarat sudah. 7 turunan, anak-anak, cucu anak semuanya pasti kaya. Orang yang berilmu nggak khawatir kapan dia sombong ilmunya untuk dicabut ilmunya. Kalau sudah dicabut ilmunya, jangan-jangan naudzubillah baca Fatihah lupa dia. Kalau dia dibuat gila gimana? Alim, sombong dengan ilmunya. Man minkum a'lam minni. Siapa di antara antum yang lebih alim daripada ana? La, ana afqah minnukum wa ana a'lam minnukum. Dan seterusnya. Dibuat gila. Wis. Ayo. Naudzubillah, kecelakaan, gegar otak. Wis, mari wis, entek apalane. Fatihah enggak bisa dia baca. Mana alimnya dia yang dia bangga-banggakan? Ahli ibadahnya dia. Waduh, Masya Allah, sholat tahajudnya 500 rakaat luar biasa. Puasanya setiap hari. Dikasih sakit sama Allah, berdiri sudah nggak mampu dia. Dipaksa sama dokter harus minum obat, dan obat ini nggak boleh diminum sebelum makan, nggak boleh puasa dia wis. Habis sudah ibadahnya dia. Kenapa? Sombong. Dia merasa bangga dengan kelebihan yang dia punya sampai dia lupa itu adalah sebetulnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya ujung-ujungnya orang seperti ini merasa dia punya manzilah di sisi Allah. Dia punya kedudukan, punya prestasi, punya nama di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia menyangka Allah wajib masukkan saya ke dalam surga. Kalau bukan orang seperti saya masuk surga, emangnya ada orang yang pantas masuk surga lebih daripada saya? Saya ini calon surga. Kenapa? Apa? Ilmu, ibadah, kaya dengan sedekah. Wah, apa yang kurang dari saya? Wah, lupa sudah. Dia mewajibkan kepada Allah untuk memberikan imbalan sama dia. Padahal tidak ada kewajiban bagi Allah untuk memberikan imbalan kepada kita. Iya, tidak ada kewajiban bagi Allah untuk memberikan imbalan kepada kita. Dan orang seperti ini merasa mustahil Allah berikan kepada saya itu sakit, lawang saya ibadah kok. Allah berikan kepada saya bangkrut, lawang saya ini kaya tapi sedekah kok. Merasa gitu. Merasa khalas berhasil, padahal dia masih hidup, padahal dia masih bernafas. Orang itu kalau belum selesai perlombaan merasa berhasil, justru itu menjadi awal daripada kekalahan dia. Kalau sudah sentuh garis finish baru mengaku menang. Kalau sudah mati dalam keadaan husnul khotimah, kita masuk surga, hisabnya lancar, katakan, aku adalah orang yang beruntung, aku adalah orang yang berhasil. Kenapa? Surga. Kalau gagal nggak masuk surga. Husnul khotimah, berhasil. Lah kalau kita ini masih bernafas, setan masih merongrong kita, nafsu masih mendera kita, segala kemungkinan buruk masih mungkin terjadi pada diri kita. Dibuat bangkrut, dibuat sakit, dibuat gila. Kok dia merasa anak sudah sampai kemana? Sampai kemana? Dalam kubur bagaimana nasibnya dia nggak tahu. Matinya dia dalam keadaan bagaimana dia nggak tahu. Apalagi nasib yang surga atau neraka dia nggak tahu. Kok dia sudah berani mengatakan saya sudah sampai. Apa yang kurang dari saya? Kalau saya nggak masuk, siapa yang pantas masuk surga? Kalau saya masuk neraka, kabeh wong berarti mlebu neraka. Waduh. Hati-hati. Bukan nggak ada ya orang seperti ini ya. Bukan nggak ada loh. Kadang-kadang bawa-bawa dalil. Kadang-kadang bawa-bawa dalil. Na'udzubillah min dzalik. Dan sifat ujub itu adalah tangga pertama menuju sifat kibir. Tangga pertama menuju sifat kibir. Apa itu sifat kibir? Sifat yang selalu mendorong kita untuk melupakan dosa-dosanya kita dan menganggap remeh pelanggaran yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ujung-ujungnya kita nggak mau tobat kepada Allah. Menganggap remeh dosanya dia, lupa sama dosanya dia, melek dengan kelebihan, merem dengan kekurangan, ya lupa sama dosa. Wah, dosa ini ambek posoku yo entek lah dosa ini. Dosa seperti ini, nanti malam saya tahajud 500 rakaat ya habis. Oh, dosa seperti ini, dengan dakwahnya saya mulai Merauke sampai Papua, wah habis ini dosanya saya seperti ini. Oh, dosa ini dok. Kelebihan saya lebih daripada kekurangan saya. Apa artinya kekurangan seperti ini? Dia menganggap kecil
dan menganggap remeh dosanya dia, kemudian dia akhirnya merasa nggak punya dosa karena sudah dilebur dengan ketaatan-ketaatan yang dia aku diterima loh, terus mesti diterima, itu loh belum tentu. Kok sudah merasa ini bisa mengampuni dosanya saya, jangan-jangan ibadahnya kamu itu dosa. Contoh nih, saya ngomong sekarang ini kalau sombong, riya, tujuan saya adalah duniawi, ngomong sak jam dosa, ibadah surahnya, caranya ibadah, tapi jangan berharap ibadah, jangan berharap pahala. Ini adalah neraka, waliyadzubillah min dzalik. Ibadah, tapi kalau dia merasa lebih afdal daripada orang lain, bukan jadi hangusnya pahala menjadi dosa. Mending kalau kapan kita sombong dengan ibadahnya kita, sekedar hangus pahalanya kita, mending enggak. Tapi bukan hanya hangus, nilai pahalanya kita diganti menjadi dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dosa menghapus dosa? Dosa nambahi dosa, itu namanya. Minus ketemu minus itu plus. Lah kok bisa dia ngomong dosa ngene, lek ambek sedekahku yo entek dosa ini. Sama tahajudnya saya, sama puasanya saya, sama dakwahnya saya, sama habis. Oh, nggak bisa. Jangan-jangan dengan karena kamu sebab ngomong seperti ini, justru ibadahnya kamu lebih gede daripada dosa yang barusan kamu lakukan. Jadi dosa ketemu dosa. Syahwat masih memungkinkan untuk tobat. Tapi kalau sudah orang maksiat karena sebab sombong, berat untuk tobat. Contohnya siapa? Nabi Adam. Nabi Adam itu maksiat karena sebab syahwat. Makan buah khuldi, nafsu, tapi taubat. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Diterima taubatnya oleh Allah. Sementara iblis bagaimana? Ketika diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, ana khairun minhu, aku lebih baik ya Allah daripada Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan dia dari tanah, engkau ciptakan aku dari api. Tanah diinjak-injak, tapi api dijauhi sama manusia. Api lebih mulia daripada tanah. Sifat kibir, ada sifat sombong. Gimana kemudian? Ada ceritanya iblis itu kemudian tobat. Ada kemudian ceritanya iblis itu masuk ke dalam surga. Iblis diampuni dosanya oleh Allah. Nggak ada. Justru dari sifat kibirnya memperburuk keadaan. Dengan apa? Hasud, iri, dengki, dan seterusnya. Pernah dalam satu riwayat, iblis itu mau tobat. Ketemu sama satu nabi. Iblis itu ngomong sama nabi tersebut, aku mau tobat. Kira-kira Allah terima nggak tobatnya? Sebentar, aku tanya sama Allah ya, gimana caranya pendosa seperti kamu ini tobat? Oh ya, tanya si nabi ini kepada Allah. Allah bukan nggak tahu ya, tapi biar kita tahu. Makanya Allah ngeladeni dialognya tadi itu. Apa? Iblis mau tobat. Iya, ya Allah, iblis mau tobat. Gampang caranya. Bilang aja sujud sama Nabi Adam sekarang. Sujud sama Nabi Adam, aku terima tobatnya. Akhirnya si Nabi bilang kepada iblis, oh alhamdulillah iblis, ente dapat kabar gembira dari Allah. Ente kan kepingin tobat, kepingin masuk surga, diampuni dosanya oleh Allah. Iya, gimana caranya? Sujud sama Nabi Adam. Apa? Hah? Sujud sama Adam? Kapan dia hidup aku nggak mau sujud, kapan dia mati aku mau sujud sekarang? Enggak. Loh dia sombong. Nggak ada. Kemudian terus, oh ya wis, memang itu kesalahanku. Aku perbaiki sekarang, aku mau tobat. Aku dulu nggak mau sujud, sekarang kamu sujud. Nggak apa-apa. Yang penting aku diterima tobatnya oleh Allah. Nggak ada. Hati-hati. Jadi merasa bangga diri itu adalah tangga pertama menuju perasaan kita nggak punya dosa. Yang mana itu adalah sifat kibir. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda begini, bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuh. Ada seorang laki-laki yang mana dia mengenakan pakaian kebesarannya dia. Dia mengenakan perhiasan, kendaraan yang mewah mungkin kalau sekarang. Kemudian sepatunya yang mahal, pakaiannya import semuanya. Tu'jibuhu nafsuh, yang dia bangga dengan itu semuanya. Masuk tempat, saya yakin mulai ujung rambut sampai ujung kaki, pakaian yang paling mahal adalah pakaian saya.
sepatunya, celananya, bajunya, apapun yang saya pakai adalah barang yang paling mahal dari semua orang yang ada di tempat ini. Wah. Murajjilun jummatah, yang dia manjangkan rambutnya tapi dalam keadaan sombong. Iya. Murajjilun jummatah, dia panjangkan rambutnya dengan sopo yang paling ganteng ya. Diurai rambutnya, kemudian ada perasaan sombong begitu. Kau nak gundul, aku gitu. Ganteng ya. Diurai, nggak bisa berhenti dia ngumek rambutnya tadi itu. Murajjilun jummatah kata Nabi. Maka gimana? Idza khasafallahu bi. Allah buat dia tenggelam, ditelan oleh bumi. Kemudian apa? Ya tajaljal ila yaumil qiyamah. Dia bergerak, gelisah. Bukan gelisah biasa ya. Seperti orang kalau dalam keadaan sempit bagaimana? Pasti obah terus. Itu terus dia berharap bisa keluar dari perut bumi sampai kiamat, tapi dia nggak bisa keluar. Lihat, hati-hati sama sifat sombong. Ditelan sama bumi, bergerak terus karena merasa kesempitan, merasa nggak nyaman sampai kiamat. Itu belum berhenti, mati, masuk neraka, belum berhenti. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah min dzalik. Karena itu sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah ibn Mas'ud mengatakan al-halak fi itsnain. Kebinasaan manusia itu dari dua hal. Yang pertama al-qunut. Sifat putus asa dari Allah. Sifat putus asa dari Allah. Nah, sebodoh-bodohnya umat Nabi, sebodoh-bodohnya orang, kapan dia putus asa dari Allah padahal dia menjadi umat Nabi Muhammad, itu sebodoh-bodohnya orang. Bodoh-bodohnya wong, kapan dia putus asa dari Allah mentang-mentang karena begitu banyaknya dosa yang dia punya, dia putus asa dari Allah padahal dia punya Nabi Muhammad. Ini bodoh-bodohnya wong. Lalu dia punya Nabi Muhammad kok. Manfaatkan ini kemuliaan Nabi Muhammad di sisi Allah. Manfaatkan. Dengan apa? Cinta sama Rasulullah. Kenali bagaimana Rasulullah. Kalau sudah kita cinta kenal sama Rasulullah, kita akan mengikuti, meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Otomatis. Otomatis. Kita ini taat sama Allah, tapi kadang-kadang kalau nggak ada cinta, formalitas taatnya kita ini nggak betul-betul dalam rangka meneladani bagaimana Rasulullah taat. Bentuknya saja seperti Rasulullah taat, tapi isinya kosong. Sementara Rasulullah penuh, isinya ibadahnya beliau itu berat, berbobot. Kalau kita kosong kadang-kadang. Kenapa? Kita cuma meniru tidak dengan dasar cinta. Sakingnya wajib. Itu kadang-kadang akhirnya. Gak ngono rokok hari ini. Itu akhirnya. Bukan saya ibadah. Kenapa? Rasulullah ibadah. Masa saya gak ibadah? Niru Rasulullah itu dalam urusan akhlak berat, dalam urusan ilmunya berat, dalam ma'rifatnya berat. Tapi kalau niru Rasulullah dalam urusan sunnah-sunnahnya misalnya, wah ini gampang nih. Masuk masjid dulukan kaki kanan, keluarnya dahulukan kaki kiri. Mikir, ini sama persis seperti Rasulullah. Sebodoh-bodohnya umat, sebodoh-bodohnya kita kalau kita putus asa dari Allah, sementara kita lupa menjadi umatnya siapa. Wah ini bodoh-bodohnya orang. Kok bisa itu? Kalau ada anak nggak tahu siapa orang tuanya, nggak kenal siapa orang tuanya, itu anak yang kebacut. Kamu anaknya siapa? Bapak kamu siapa? Nggak tahu. Bapak saya siapa namanya? Nggak tahu. Ibunya siapa namanya? Bu, saya lupa. Loh, ini anak yang durhaka. Lebih durhaka lagi, lebih keterlaluan lagi, lebih kebacut lagi kalau ada umat Nabi Muhammad lupa siapa nabinya. Sampai-sampai karena begitu banyak dosa yang dia punya, dia lupa kalau dia punya Nabi Muhammad. Dia lupa kalau dia punya status yang mulia sebagai umat Nabi Muhammad. Ini bodoh-bodohnya orang. Kok iso itu? Bukan mentang-mentang, tapi karena begitu banyak dosa sampai dia lupa kepada Allah. Jangan sedurhaka-durhakanya anak, tetap dia harus ingat siapa orang tuanya. Sedurhaka-durhakanya kita, tetap kita harus punya ikatan emosional, ikatan batin dengan Rasulullah. Buat orang sekelas kita, bukan ibadah kita yang menjadi modal utama masuk surga, tapi yang menjadi modal utama kita masuk surga itu adalah cinta kita kepada Rasulullah. Kalau ibadah kita nggak karu-karuan, cinta kita juga dipertanyakan, habis tamat riwayatnya kita sudah. Waliyadzubillah min dzalik. Putus asa dari Allah. Ini penyebab pertama orang itu binasa. Yang kedua adalah apa tadi? Wal ujub. Sifat sombong. Orang sombong itu nganggap besar ibadah, nganggap kecil dosa.
Dia merasa nggak butuh kepada taubat karena dia merasa sudah dapat tempat. Gitu. Orang sombong itu nganggep besar ibadahnya dia, nganggep kecil dosanya dia. Orang sombong itu nggak butuh kepada taubat. Kenapa? Dia merasa sudah punya tempat. Oh, surga. Lah aku mlebu surga berarti kabeh mlebu neraka. Jelas ya? Nah, hati-hati dengan sifat kesombongan. Banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai alat kesombongan. Banyak hal yang bisa kita jadikan alat sebagai kesombongan. Setan menjadikan banyak hal untuk kita ini bisa sombong, termasuk cara jalan. Cara jalan yang dibuat-buat untuk menampakkan kegagahannya. Misalkan jalan itu tentang-tenteng. Iya. Sok misalkan. Ini termasuk jebakan setan. Bagaimana caranya dia menjadi orang yang bangga dengan cara jalannya dia, kegagahannya dia, keberaniannya dia. Wa man ta'azzama fi nafsihi wa ikhtala fi misyatihi laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang dia mengagung-agungkan dirinya sendiri, membangga-banggakan dirinya sendiri, wa ikhtala fi misyatihi, dan dia berlaku sombong dengan cara jalannya dia, maka dia berjumpa dengan Allah, sementara Allah ketemu dia dalam keadaan marah, ketemu Allah dalam keadaan murka. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tuh nggak cinta, nggak seneng, tapi benci kepada kulla mukhtalin fakhur, kepada orang yang sombong, kepada orang yang bangga sama dirinya sendiri. Waliyadzubillah min dzalik. Dalam riwayat yang lain, la yanzurullah yaumal qiyamah ila man jarra izarahu batara. Allah tidak akan memandang di hari kiamat kepada orang yang memanjangkan pakaiannya dalam rangka sombong. Memanjangkan pakaiannya dalam rangka sombong. Mau panjang lengannya, iya, dawak-dawakno biar sombong misalkan ya, atau dipanjangkan sampai nyeret tanah pakaiannya, dalam rangka sombong, dalam rangka batoron, sombong. Allah tidak akan memandang dia dengan pandangan rahmat. Nanti ada di hari kiamat. Waliyadzubillah min dzalik. Terakhir, seorang ulama namanya Muttarif. Beliau mengatakan, la'an abitu na'iman wa usbihu nadiman. Aku tidur dalam keadaan enggak tahajud, aku bermalam dalam keadaan tidur enggak tahajud, sehingga aku pagi hari dalam keadaan menyesal. Itu lebih aku cintai daripada aku bermalam dalam keadaan berdiri tapi bangun pagi dalam keadaan bangga diri. Tapi bukan berarti ya wis lek ngono gak usah tahajud, penting nyesel. Rencana enggak tahajud kok nyesel. Rencana enggak tahajud kok nyesel gimana? Rencana tahajud enggak bangun nyesel, masuk akal. Rencana enggak tahajud tapi rencana nyesel, ya apa ceritanya? Dia enggak punya rencana untuk nanam. Bagaimana mungkin mandek gak panen aku. Loh, ya apa sih? Dia rencana nanam enggak? Rencana nandur enggak? Yang lainnya kapan panen? Mandek gak panen aku. Loh, gak beres orang seperti ini. Rencana nanam tidak, tapi kapan nggak panen nyesel. Rencana tahajud enggak. Bagaimana mungkin kita merencanakan penyesalan di pagi harinya? Nggak ada. Rencana tahajud nggak bangun, maka menyesal. Itu lebih baik daripada orang yang berhasil tahajud tapi kapan bangun kok sombong, bangga. Bangga dengan tahajudnya dia misalkan. Hati-hati. Terus gimana caranya? Ya tahajud. Kalau sudah tahajud, stop, jangan cerita sama siapa-siapa. Iya. Jangan sampai ada yang tahu kecuali Allah. Ibadahnya kita ini banyak. Ada yang kelihatan, ada yang samar, tersembunyi. Ibadah kita yang nampak ini yakin diterima sama Allah. Lah kalau sudah ibadah kita yang tersembunyi kita tampak-tampakan, terus apa modalnya kita? Sholatnya kita berjamaah, ketemuan sampai uang. Hajinya kita yang berkali-kali, ketemuan sampai uang. Iya. Zakatnya kita daftar pakai nama, ya, dan lain sebagainya. Sedekahnya kita mungkin ketahuan sama orang. Enggak sebutkan. Kita ini wajib, ya. Bukan wajib. Dalam artian kalau kita ingin selamat masuk dalam surga, kita menjadi keharusan punya satu amal yang menjadi rahasia antara kita dengan Allah. Enggak ada yang tahu kecuali Allah. Wis. Untuk jaga hati biar ikhlas.
Harus, entah itu dengan sedekah, entah itu dengan apa, terserah. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu ketika hidup di kota Madinah, setiap hari, setiap malam naruh sembako di rumah-rumahnya orang. Sampai ketika pagi hari rumah-rumah orang tadi itu ketika dibuka, dipikir ini bantuan dari pemerintah, dicukupi, alhamdulillah. Singkat cerita, Sayyidina Ali Zainal Abidin meninggal dunia sehari. Loh, kok nggak ada ya sembako ya, kata orang-orang miskin itu di kota Madinah. 2 hari 3 hari anak istri butuh makan, mulai berkeliaran di tengah jalan minta-minta. Ketika minta-minta, pemerintah heran, loh ini pengemis dari mana? Bertahun-tahun kita berkuasa nggak ada pengemis. Coba cek di sensus, cek KTP-nya ibaratnya dari luar kota, jangan-jangan ini drop-dropan. Kembalikan kalau dari luar kota, nggak terima pengemis di sini. Dicek ternyata rumahnya Madinah. Loh ajib, ditanya kok bisa Anda ini bertahun-tahun nggak pernah minta-minta, kok sekarang minta-minta? Padahal kami nggak ada pengurangan program, subsidi itu nggak ada, misalnya. Kok bisa? Loh nggak tahu. Pokoknya selama ini kami ini kalau buka pintu selalu ada sembako. Saya kira dari pemerintah, sehari 2 hari 3 hari kok nggak ada. Anak istri butuh makan. Ya terpaksa saya ada di jalanan. Enggak, kami nggak pernah ada program ngasih sembako keliling, itu nggak ada. Setiap malam itu nggak ada, berhari-hari nggak ada itu. Loh terus apa ini? Dicek, diteliti di zaman itu ya, penduduk Madinah nggak sebanyak sekarang tentunya. Nih, dicek ternyata seminggu yang lalu ada seorang ulama namanya Ali Zainal Abidin. Ketika dimandikan, jenazahnya itu memar punggungnya, pundaknya ini memar seperti orang yang memikul beban bertahun-tahun, lebam, menghitam. Ditanya, kamu mulai kapan merasa pemerintah nggak ngasih sumbangan lagi kepada kamu? Kurang lebih seminggu saat. Oh ya wis, ketemu wis. Meninggalnya Sayyidina Ali sampai seminggu, dia nggak dapat jatah, seminggu yang lalu persis wis nggak ada lagi sudah. Jadi setelah meninggal baru kebongkar. Wah, berapa tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu meninggal ini Sayyidina Ali Zainal. Sampai sekarang disebut aman tapi. Kenapa? Udah meninggal kok. Disebut kebaikannya, nggak ada masalah. Kenapa? Udah meninggal. Lah kalau kita kan enggak, kita berharap disebut ketika kita hidup. Nih, ketika kita hidup. Karena itu menjadi keharusan kalau kita betul-betul serius ingin masuk surga, selamat dari neraka. Cari amalan yang tersembunyi, entah tahajudnya kita tapi nggak ada yang tahu. Kalau perlu anak istri kita, jangan sampai kita nganggap anak istri itu kalau tahu nggak riak loh ya. Tetap itu makhluk, tetap itu makhluk. Ah istriku kamu nggak pernah tahajud, aku tahajud. Itu riak. Nang bojo dewi tetap riak. Kalau kepada anak tergantung niatnya memberikan contoh atau niatnya kesombongan. Walaupun kepada anak nggak boleh, tetap nggak ada riak, boleh itu nggak memungkinkan. Ayo cerita sama orang tua, nah sama seperti kepada anak. Ada kemungkinan itu adalah kesombongan, ada kemungkinan adalah untuk bikin seneng orang tua misalnya. Tapi hati-hati, setan nggak tidur. Setan masih berusaha untuk menjebak ya dengan halus daripada godaan untuk kita menjadi orang yang bangga dengan ibadahnya kita. Mudah-mudahan selamat lahir batin, selamat dunia akhirat kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat, nikmat lahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin, nikmat hidup Allah sempurnakan dengan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin.